pelajari secara dalam. Dan ya, itu filsafat. Tenang, jangan buru-buru. Tutup videonya, soalnya filsafat itu bukan ilmu yang bikin pusing atau ngawang-ngawang kok. Justru sebaliknya, filsafat itu bisa bantu kita paham secara berpikir, jadi lebih baik, kritis, lebih logis, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Bahkan bisa jadi bekal penting buat masa depan kita loh. Jadi, yuk duduk santai, ambil cemilan kalau perlu, dan kita mulai petualangan seru kita mengenal ilmu yang jadi induknya semua ilmu, yaitu filsafat. Pernah gak sih kalian ngebayangin gimana jadinya dunia kalau simbol penting ini gak pernah ada? Kita mungkin gak akan kenal yang namanya sains, teknologi, bahkan sistem kehidupan sekarang yang kita anggap biasa. Kita mungkin masih hidup di hutan bareng hewan-hewan liar dan gak tahu apa-apa soal dunia ini. Tapi semua itu berubah karena satu hal penting, yaitu filsafat. Jadi, filsafat itu bukan ilmu yang aneh-aneh atau cuma buat orang kelihatan pusing mikir hidup. Filsafat itu ilmu tentang cara berpikir. Gampangnya, bayangin aja roda gear di kepala kita. Nah, filsafat yang bikin roda itu muter dengan cara lebih kritis, lebih logis, dan lebih mendalam. Dari situlah lahir berbagai ilmu seperti fisika, kimia, biologi, politeknik, dan ekonomi. Bahkan peraturan sepak bola aja lahir karena manusia bertanya, gimana sih cara supaya pertandingan adil? Dan semua pertanyaan itu asalnya dari filsafat. Kalau ngomongin soal filsafat, gak lengkap kita tanpa bahas orang-orang hebat yang membentuk cara berpikir dunia. Yang pertama itu ada Socrates yang selalu tanya-tanya hal kayak sepele tapi ternyata dalam banget. Yang kedua itu ada Plato, yaitu muridnya yang mikir soal dunia ideal. Yang ketiga ada Aristoteles, muridnya Plato, yang logikanya masih dipakai sampai sekarang di dunia, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, mereka bukan cuma mikir soal bintang dan planet saja, tetapi tentang negara, keadilan, etika, dan kehidupan. Dan yang kerennya, mereka hidup di ribuan tahun lalu, tetapi pemikirannya masih relevan sampai hari ini. Filsafat gak cuma ada di Yunani, di Indonesia juga ada tokoh kerennya, namanya Al-Makin. Sayangnya, masih banyak orang yang takut sama filsafat. Katanya bikin orang jauh dari agama dan bikin orang jadi gila mikir. Padahal sebaliknya, filsafat itu ngajarin kita untuk mikir lebih jernih, lebih bijak, malah bisa bikin kita makin ngerti makna hidup dan memperkuat iman. Coba deh bayangin, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena kita mikir dan merenung, itu semua bagian dari filsafat. Sekarang banyak yang nanya kalau belajar filsafat bisa jadi apa sih? Jawabannya bisa jadi banyak hal, mulai dari dosen, penulis, peneliti, politisi, bahkan pemimpin hebat. Tapi lebih dari itu, filsafat itu modal hidup. Dunia ini berubah terus, profesi zaman sekarang belum tentu ada di 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita bisa mikir dengan baik, kita bisa beradaptasi. Makanya jangan belajar cuma buat cari kerja hari ini, tapi belajarlah biar siap menghadapi masa depan yang belum kita ketahui bentuknya. Intinya, filsafat itu bukan sekedar ilmu tua, tapi justru induk dari semua ilmu. Ia lahir dari rasa ingin tahu manusia, dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi penuh makna. Nah, dari pertanyaan itu muncullah logika, matematika, metode ilmiah, dan sampai teknologi. Tapi akhirnya semua akan kembali ke satu hal, yaitu kita hidup bukan cuma untuk pintar, tapi juga bijak. Dan filsafat bantu kita ke arah situ. Jadi, kalau kamu mikir orang yang suka bertanya, seperti kenapa suka mempertanyakan hal-hal yang orang lain anggap biasa, mungkin kamu sebenarnya sudah jadi filsuf kecil, dan siapa tahu itu awal dari perjalananmu memahami dunia.
Manfaat mempelajari filsafat yaitu melatih berpikir kritis, mempertajam kemampuan analisis dan penalaran, serta membantu memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam.